sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Dwi Santa Angelia Bursurbakti sebagai moderator, Fitri sebagai presentator pertama, Henpi Yulipasari Lingga sebagai presentator kedua, Siti Anissa sebagai presentator ketiga. Kami akan membacakan materi kami tentang faktor dan komponen biotik dan abiotik berdasarkan komponen-komponennya dalam lingkup ekologi. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Pengertian ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu, sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian lingkungan biotik dan komponennya. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup di permukaan bumi. Contoh lingkungan biotik adalah hutan, sungai, gunung, dan sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan tergolong dalam komponen lingkungan biotik yang melaksanakan kehidupannya di lingkungan alam. 1. Manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang diberkahi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adanya manusia mengindikasikan bahwa komponen biotik lebih sempurna daripada abiotik. Sekumpulan manusia dapat disebut masyarakat, sekelompok masyarakat dinamakan penduduk. 2. Hewan. Hewan diklasifikasikan menurut cara berkembang biak, adanya tulang belakang, cara bernapas, dan lain sebagainya. Dalam kategori lingkungan biotik, hewan memainkan peran sebagai heterotop awal hingga pertengahan. Hal ini dikarenakan hewan merupakan komponen yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan dapat dimangsa oleh makhluk hidup lain. Yang ketiga yaitu tanaman atau tumbuhan. Tanaman atau tumbuhan adalah komponen biotik yang memiliki peran sebagai autotrof yang dapat memproduksi makanan sendiri. Karena sifat tanaman sebagai produsen, maka komponen tersebut hanya dimangsa oleh unsur kehidupan yang lain. Fungsi lain tanaman yang sangat penting bagi kehidupan di bumi adalah proses fotosintesis. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat presentator pertama. Kepada presentator kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membaca materi. Pengertian lingkungan abiotik dan komponennya. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ada banyak contoh komponen lingkungan abiotik di sekitar kita, yaitu udara, tanah, air, sinar matahari, angin, suhu, garam, kelembapan, iklim, dan lain sebagainya. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen abiotik. 1. Udara. Udara adalah salah satu komponen yang penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Oksigen sangat diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas, atau karbon dioksida yang diperlukan untuk tumbuhan untuk berfotosintesis, yang mana itu semua berasal dari udara. 2. Tanah. Jenis komponen abiotik selanjutnya adalah tanah. Tanah merupakan bagian dari lapisan atas permukaan bumi. Apabila bumi hanya berisi batuan dan logam tanpa tanah, maka tak akan ada berbagai jenis tumbuhan dan juga organisme lain. Tanah juga menyediakan beragam mineral atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. 3. Air. Air merupakan sumber kehidupan. Air sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Hampir semua makhluk hidup di muka bumi ini membutuhkan air, karena air merupakan komponen yang sangat vital bagi seluruh kehidupan. Bagi tumbuhan, air berperan untuk melarutkan unsur-unsur hara yang diserap oleh akar. 4. Sinar matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Sinar matahari berperan bagi kehidupan di permukaan bumi. Bagi tumbuhan, sinar matahari berperan untuk membantu proses fotosintesis. Bagi manusia, sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk mengeringkan jemuran dan membantu proses
proses pembuatan garam. 5. Angin. Angin adalah aliran udara yang berasal dari adanya rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin berperan penting untuk mempengaruhi suhu lingkungan dan membantu proses evaporasi atau penguapan bagi organisme. 6. Suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. 7. Garam. Garam merupakan senyawa yang terdapat di dalam tanah. Fungsinya untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan suatu organisme. 8. Kelembapan. Kelembapan merupakan konsentrasi uap air yang ada di udara. Kelembapan secara langsung mempengaruhi iklim dan secara tidak langsung berpengaruh pada tumbuhan makhluk hidup, khusus bagi tumbuhan. 9. Iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca suatu waktu di suatu tempat di bumi ataupun planet lainnya. Iklim terbentuk akibat interaksi dan berbagai komponen abiotik seperti suhu, air, udara, kelembapan, curah hujan, dan matahari, dan lain-lainnya. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih buat presentator kedua. Kepada presentator ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi berikut ini. Peran dan fungsi komponen biotik. Fungsi utama komponen. Setiap komponen biotik memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mempertahankan suatu bentuk ekosistem. Manusia sebagai komponen biotik utama memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan, pemusnahan, atau penyebaran komponen biotik lainnya. Manusia berperan bagi kelangsungan hidup hewan atau tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan makanan sehingga tercipta ekosistem yang baik. Peran makhluk hidup dalam ekosistem dapat sebagai produsen, konsumen, dan penguraian. Organisme atau makhluk hidup. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan dalam suatu rantai makanan. Peran dan fungsi komponen abiotik. Fungsi utama komponen abiotik adalah sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi suatu spesies organisme atau makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Hal ini dikarenakan kelangsungan hidup organisme tersebut tidak akan optimal bila tidak ada faktor dari komponen abiotik yang menunjang. Misalnya, komponen abiotik seperti air, udara, kelembaban, cahaya matahari, bebatuan, dan tanah tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, maka berpengaruh pada kelangsungan hidup tumbuhan, terutama adalah cahaya matahari yang diperlukan untuk proses fotosintesis pemakan. Jika tidak ada cukup cahaya matahari, maka tumbuhan akan mati karena tidak mampu bertahan hidup. Jika tidak ada tanaman atau tumbuhan, maka hewan pemakan tanaman juga terancam punah. Hal ini karena pemakan yang tersedia berkurang dan berujung pada ekosistem yang tidak seimbang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk presentator ketiga, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan hidup terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan abiotik dan biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari faktor lingkungan tak hidup seperti udara, air, sinar matahari, tanah, dan sebagainya. Hal-hal yang hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia membentuk lingkungan biotik. Setiap komponen biotik memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mempertahankan suatu bentuk ekosistem. Manusia sebagai komponen biotik utama memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan,
pemusnahan atau penyebaran komponen biotik lain. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam memenuhi kebutuhan makanan sehingga tercipta ekosistem yang baik. Selain komponen biotik, di dalam ekosistem juga terdapat komponen lain, yaitu abiotik atau unsur benda tak hidup. Meskipun berupa benda tak hidup atau mati, komponen ini juga memiliki peran penting dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme pada sebuah ekosistem. Oleh sebab itu, komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem sama-sama memiliki ketergantungan satu sama lain. Sekian materi dari kami, terima kasih.